Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat belajar di rumah. Ini bertemu dengan Pak Nardi ya untuk kelas 9, 9A, B sampai J ya. Ini hari Rabu. Ini pelajarannya Pak Nardi, seni budaya untuk seni musik ya. Jadi perhatikan materi yang pertama dari Pak Nardi. Semoga anak-anak di rumah sehat dan bisa mengikuti materi Pak Nardi dengan baik. Untuk materi pada pagi hari ini untuk seni musik yaitu bernyanyi solo atau bernyanyi tunggal. Anak-anak perhatikan untuk peta konsep untuk bernyanyi solo atau tunggal. Ini jenis penampilan vokal atau solo tunggal. Ini terdiri dari materi vokal, teknik vokal, dan penampilan. Perlu anak-anak perhatikan di sini untuk teknik vokal atau cara bernyanyi, perhatikan biar bisa bernyanyi dengan baik. Mudah-mudahan anak-anakku di rumah nanti bisa mempraktekkan untuk materi ini untuk bernyanyi tunggal atau solo vokal. Berikutnya untuk jenis penampilan vokal atau solo vokal ya. Ini penampilan seorang diri ya, seorang diri ya. Jadi anak-anak bisa memperhatikan penyanyi-penyanyi itu. Jadi bernyanyi dari awal sampai akhir itu seorang diri, tidak ada yang menemani. Yang menemani adalah pengiringnya ya. Nah, anak-anak dalam penampilan mungkin di rumah bisa dibantu yang punya alat musik pakai iringan, organ, gitar atau yang lain. Kalau enggak punya ya bisa pakai laptop, pakai CD dan yang lain. Kemudian bernyanyi dengan iringan CD ya. Ini contoh anak-anak perhatikan. Ini bernyanyi sambil yang paling sederhana adalah karaoke. Karaoke itu sudah ada iringannya, tetapi vokalnya belum ada. Lah siapa yang bernyanyi adalah kalian. Jadi bernyanyi sudah ada iringannya, kalian tinggal menyanyikan untuk vokalnya. Kemudian bernyanyi dengan iringan musik. Contohnya yang anak senang itu kan musik band ya, lengkap ya. Jadi kalau musik band lengkap itu ya ada organ, gitar melodi, gitar bass, kemudian ada drumnya minimal. Anak-anak lebih enjoy kalau diiringi mungkin pakai band ya, diiringi oleh temannya sendiri. Ini contoh kalau memakai musik band. Besok kalau sudah masuk ya bisa. Kalau sekarang ya karena situasinya pandemi sehingga anak-anak tetap bernyanyinya di rumah saja dulu. Kemudian perhatikan ya, ini ada bernyanyi bersama ya. Tadi solo vokal, tapi juga anak-anak tahu bernyanyi tidak hanya satu orang ya. Jadi ada yang lebih dari satu orang ya. Contohnya vokal grup ya. Vokal grup itu lebih dari satu orang ya. Biasanya 5-6 beserta pengiringnya, maksimal 9. Juga ada paduan suara. Ya, seperti anak lihat ya. Paduan suara ini orangnya banyak, suaranya lebih dari suara satu. Ini paduan suara, maksudnya suaranya dipadu. Lah kalau suaranya tidak dipadu, hanya satu suara,
itu namanya unisono. Jadi hanya memakai satu suara. Kalau paduan suara mungkin ya minimal suara 1, 2, syukur 1, 2, 3, 4. Ini paduan suara ya. Walaupun tadi materinya solo vokal, tapi tidak lepas dari ada vokal group, ada paduan suara, karena itu semuanya adalah bagian dari vokal. Kemudian untuk materi vokal, perhatikan ada timbre ya, itu timbre itu warna suara. Jadi setiap anak itu punya timbre masing-masing, jarang yang sama untuk timbrenya. Ini timbre ini yang dipakai untuk menghias sehingga suaranya menjadi bagus ya. Jadi anak-anak bisa mempraktekannya dan bisa dibaca ya. Kita lanjut ya, setelah timbre nanti berulang-ulang ya, dinyanyikan sesuai ciri khas warna suara masing-masing ya, dan diperhatikan juga suara rendah, suara tinggi. Nanti kalau pakai iringan disesuaikan apa yang dinamakan nada dasar, jadi disesuaikan. Boleh jadi kalian lihat lagu nada dasarnya C, misalnya kalian boleh merubah jadi F atau nada yang lain disesuaikan dengan suara warna nada kalian, sehingga menyanyinya bisa pas, bisa bagus ya. Yang kedua diperhatikan ambitus ya. Ambitus itu batas wilayah nada seseorang. Jadi batas bawah, batas atas itu ambitus ya. Jadi batas bawah itu seberapa, batas atas seberapa, itu ambitus. Misalnya kalian bisa menyanyikan do re mi fa sol la si do, ya itu hanya 1 oktav, berarti ambitus kalian 1 oktav. Ada yang 2 oktav, ada yang 1,5 oktav, berbeda-beda. Ini ambitus ya. Pengelompokan suara menurut ambitusnya. Suara manusia dalam teknik vokal menurut ambitusnya digolongkan menjadi 2, yaitu suara anak dan suara orang dewasa. Untuk suara anak itu hanya digolongkan suara tinggi dan rendah. Mengapa? Karena suara anak itu pria dan wanita masih sama. Nanti perubahannya yang putra itu kalau sudah dewasa, sehingga dibagi tinggi dan rendah. Sedangkan suara orang dewasa ada pria dan wanita ya. Ini anak-anak ketahui ya. Pada dasarnya ambitus nada suara anak laki-laki dan perempuan itu sama ya. Karena masih kecil jadi belum ada perubahan, jadi masih sama antara pria dan wanita. Kemudian untuk suara anak tinggi ya, suara tinggi untuk anak ini wilayah nadanya dari C strip 1 sampai F strip 2. Sedangkan suara anak rendah ini wilayahnya atau ambitusnya dari A sampai D strip 2. Suara orang dewasa tadi ada pria dan wanita. Untuk pria ini dibagi menjadi 3. Untuk tenor itu suara pria tinggi, bariton suara pria sedang, bass itu suara pria rendah ya. Kalian termasuk yang mana bisa dicek sendiri. Kalau suaranya besar berarti bass, kalau tinggi itu tenor, kalau sedang-sedang saja itu ya bariton. Untuk suara wanita juga dibagi, wanita dewasa ya dek, maksudnya bagi 3, yaitu suara sopran itu untuk tinggi wanita, mezzo sopran untuk sedang wanita, alto untuk suara rendah wanita ya.
Kemudian kita lanjutkan untuk teknik vokal. Teknik itu kan cara ya, jadi cara bernyanyi ya. Teknik vokal adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Perhatikan unsur-unsur teknik vokal ini meliputi artikulasi, itu ucapan, jadi bagaimana cara memproduksi suara yang baik, benar, sehingga suara yang keluar tentunya keluar dari alat bicara itu bisa indah, merdu, dan nyaring. Juga perhatikan untuk pernapasan ya, pernapasan dada, pernapasan perut, pernapasan diafragma. Yang paling baik itu pernapasan diafragma karena di antara perut dan dada, sehingga bernyanyi sangat bisa membantu ya, karena bisa menyimpan udara lebih banyak. Kemudian juga diperhatikan frasering. Frasering itu lebih gampang kalian cermati atau diterima, ini pemenggalan kalimat. Tapi kalimat dalam lagu ini frasering. Sampaikan contoh misalnya di lagu Indonesia Jaya. Ya, Indonesia Jaya ya. Misalnya, hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya, itu pemenggalan yang baik. Tapi kalau misalnya hidup tiada mungkin tanpa perjuangan dan sebagainya, ini fraseringnya yang salah ya. Kemudian juga sikap bernyanyi ya, bergerak, pernapasan tidak terganggu ya. Kemudian resonansi adalah usaha untuk memperindah suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang ikut bervibrasi atau bergetar ya. Kemudian vibrato ya, usaha untuk memperindah sebuah lagu dengan cara memberi gelombang atau suara yang bergetar teratur ya. Biasanya diterapkan di akhir sebuah syair lagu. Juga kadang penyanyi itu memakai improvisasi ya. Improvisasi adalah usaha memperindah lagu dengan merubah sebagian melodi lagu tapi menjadi baik ya. Sampaikan contoh lagu tadi, Indonesia Jaya tadi, fraseringnya sudah betul. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Mungkin diimprovisasi menjadi hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Oh, misalnya bisa saja ya, sehingga merubah tapi menjadi baik. Dan penampilan ya, di samping penguasaan teknik suara, maksudnya ini juga penampilan itu penting ya. Soalnya penampilan itu kan dilihat oleh orang lain atau penonton, jadi penampilan itu penting ya. Juga teknik fraseringnya betul, penguasaan isi lagu itu harus dikuasai. Ini hubungannya dengan nanti penjiwaan dalam bernyanyi. Penguasaan tempat ya, maksudnya misalnya nyanyi di panggung tuh seberapa panggungnya itu harus bisa menguasai, jangan menyanyi di tempat saja, bisa bergerak, mungkin mojok sana ke depan, ke belakang, dan sebagainya. Sekian anak-anakku ya, materi dari Pak Nardi, mudah-mudahan bisa diterima ya. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses ya. Salam sehat selalu dan jangan lupa selalu anak-anak belajar dan setelah ini ada latihan ya, latihan soal ya, ada 20 soal. Ini kamu kerjakan ya, untuk yang pertama ini belum
walaupun itu tagihan tapi belum saya tagih dulu, sifatnya baru latihan untuk mencermati apa yang sudah saya sampaikan kemudian diterapkan dalam soal itu. Yang menilai kalian sendiri. Kalau betul semua berarti bisa menguasai semuanya. Jadi untuk yang pertama ini untuk latihannya. Sekian, terima kasih. Salam dari Pak Nardi, dan ini yang pertama bertemu di kelas 9. Ini nanti bertemu dengan Pak Nardi, kadang bertemu dengan Pak Pur, ini berkolaborasi. Jadi Pak Nardi itu yang musik, Pak Pur nanti yang seni rupa dan seni tari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.